Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan taufik, maunah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan air musyammas, yaitu kita akan berfokus kepada kemakruhannya. Kira-kira kemakruhan air musyammas ini apakah sifatnya tuntunan syariat atau hanya sebagai petunjuk biasa saja? Kalau dalam redaksi kitab, wahal al-karahatu syar'iyyatun au irsyadiyatun. Apakah makruhnya air musyammas itu sifatnya syar'iyyah atau ia sifatnya hanya petunjuk belaka? Nanti apa perbedaannya? Nanti perbedaannya berimplikasi kepada pahala, kepada ganjaran. Kita baca di sini, fiha wajhani. Dalam hal ini ada dua pendapat, dua sisi. Asahhuma fi syarhil muhadzabi annaha syar'iyyatun. Dari dua pendapat ini yang lebih sah, yang lebih benar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhil Muhadzab, bahwa makruhnya air musyammas ini sifatnya adalah syar'iyyah, petunjuk syariat. Berarti perbuatan itu disandarkan kepada syariat, sehingga berimplikasi atau menyebabkan fa'ala hadza, oleh karenanya, yuthabu ala tarki isti'malihi, yuthabu ala tarki isti'malihi, sehingga orang yang meninggalkan melakukan pekerjaan ini, yaitu menggunakan air musyammas, maka ia akan mendapatkan pahala. Yuthabu, dia dapat pahala. Wa ala tsani, dan menurut pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa makruhnya itu adalah sifatnya irsyadiyah, hanya sebagai petunjuk belaka, hanya informasi belaka, wahya annaha irsyadiyatun la yuthabu fiha, tentu tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala. Li'annaha min wijhati tib, karena yang irsyadiyah ini, yang hanya petunjuk belaka ini, hanyalah dari sisi kedokteran saja. Jadi kita tidak melihatnya itu sebagai sebuah ibadah, tetapi sebagai petunjuk dokter saja, dijauhi karena supaya kita lebih sehat. Ini kalau kita bahas dari sisi apakah makruhnya itu sifatnya syar'i ataupun petunjuk belaka. Wakila, dikatakan, innal musyammasa, sesungguhnya air musyammas, iku la yukrahu, tidaklah makruh, mutlakon, secara mutlak. Kalau kemarin kan kita nyatakan bahwa musyammas itu mutlak, mutlak makruh. Makruh itu maksudnya ya kalau bisa jangan dilakukan. Makanya kan dari awal makruhun. Nah, kalau ini pendapat yang kedua menyatakan enggak, justru musyammas itu seperti air mutlak, tidak ada
sifat kemakruhan di situ. Wa azahu ar-Rafi'iyyu ilal a'immati tsalatsati. Dan Imam Rafi'i menyandarkan pendapat ini bahwa air musammas tidak makruh kepada 3 imam. Berarti imam siapa saja? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan itu hukumnya makruh. Qala an-Nawawi fi ziyadatir rawdati. Imam Nawawi mengomentari pendapat ini di dalam kitab Ziyadatur Rawdah. Apa kata beliau? Wa huwa ar-rajihu min haitsu dalili. Pendapat musammas bahwa ia tidak makruh ini pendapat yang paling rajih, yang paling kuat jika dilihat dari sisi dalil. Kenapa pendapat air musammas itu makruh kok tidak kuat? Nanti kita akan lihat dalilnya. Di mana letak kelemahannya? Wa huwa madhhabu aktsaril ulama'i. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama, dari pendapat banyak ulama. Jadi ulama mayoritas menyatakan air musammas tidak makruh, tidak apa-apa sampai gunakan itu. Walaysa lil karahiyati dalilun yu'tamadu. Dan tidak ada kemakruhan air musammas itu, tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran. Dalilun yu'tamad, tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran. Maka jangan kaget sampean kalau ada orang yang pakai air musammas kemudian sampean menyalahkan. Jangan kaget. Kenapa? Karena mereka mengikuti dalil jumhur, kebanyakan ulama. Wa idza qulna bil karahati, jika kita mengatakan bahwa air musammas itu makruh, fahiya karahatu tanzihin, maka level air musammas ini makruhnya hanya makruh tanzih, tidak sampai kepada makruh tahrim. Artinya ya makruh tapi levelnya masih ringan gitu. Beda kalau makruhnya itu makruh tahrim, sudah mendekati haram. Kayak rokok. Merokok itu makruh tapi makruh tahrim, lebih dekat kepada haram. Kalau bisa dijauhi. Kalau ini hanya makruh tanzih saja. Makruh tanzih saja. La tamna'u sihhatat taharati. Di mana air musammas ini makruhnya tidaklah mencegah sahnya bersesuci. Jadi orang mau pakai air musammas untuk bersesuci silakan. Sesucinya sah. Mau pakai wudu, maka wudunya sah. Mau pakai mandi, maka mandinya sah. Wa yahtassu isti'maluhu bil badan. Wa yahtassu isti'maluhu bil badan, dan bisa digunakan khusus untuk badan. Mandi kayak tadi itu, enggak apa-apa, silahkan. Wa tazulu bit tabridi 'alal asah. Dan makruhnya air musammas ini bisa hilang dengan cara didinginkan. Tabrid itu artinya dingin, didinginkan. Tadi kan air musammas itu kan ketika dipanasi oleh terik matahari kan panas. Nah, ketika panasnya air yang ditaruh dijemur ini kemudian kita dinginkan, maka hilang sudah, ilahnya itu sudah hilang, penyakitnya sudah hilang.
maka silakan digunakan, tidak apa-apa. Wa fi tsalithi, dan di pendapat yang ketiga, yuraji'ul atibba'u wallahu a'lam, intaha. Pendapat yang ketiga itu melihat atau menunggu konfirmasi dari dokter, karena yang mengetahui apakah kadar air yang ada di situ, air yang di yang dijemur itu apakah menyehatkan atau tidak, kan dokter yang tahu pH airnya berapa, apakah di situ ada penyakitnya apa enggak. Artinya dikembalikan kepada yang ahlinya di situ. Yurajul atibba. Atibbaun jamak dari tabibun. Intaha, selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesahihan dari dalil makruhnya air musammas. Wa ma sahhahahu min zawalil karahiyati bitabridi qad sahhaha ar-Rafi'i fi syarhis Shaghir. Adapun keabsahan, kebenaran dari hilangnya kemakruhan air musammas disebabkan tabrid, mendinginkan air tersebut, itu telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Imam Rafi'i di dalam kitab Syarhi As-Shaghir. Baqa'uha wa qala fi syarhil muhadzab as-shawabu annahu la yukrah. Sedangkan di dalam kitab Syarhul Muhadzab, beliau berkata bahwa yang benar, pendapat yang benar itu bahwa ia tidak makruh. Menurut Imam Nawawi itulah tidak makruh. Kalau kemarin kan kita bahas terutama pendapatnya Imam Rafi'i, air musammas itu makruh. Kalau Imam Nawawi menyatakan tidak makruh. Kenapa? Oh, ini kita lihat dari sisi dalilnya. Wa haditsu Aisyah hadza dha'ifun bittifaqil muhadditsin. Hadis Aisyah yang digunakan di dalam memperkuat kemakruhan air musammas itu, yang sampai lihat di halaman 8 kan ada hadis Aisyah. Naha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu taala anha anil musammasi. Nah, ini hadisnya adalah hadis dhaif, hadis yang lemah menurut kesepakatan ahli hadis, bittifaqi al-muhadditsin, sesuai kesepakatan dari para ahli hadis. Hadisnya ini lemah. Wa minhum man ja'alahu maudu'an. Bahkan sebagian ulama menjadikan hadis ini menjadi hadis maudhu. Lebih bawah lagi nih. Hadis maudhu itu berarti hadis palsu. Iya, sebenarnya dia bukan hadis tapi dipalsukan, seolah-olah Nabi mengatakan itu. Kalau dhaif kan masih lemah. Dhaif itu masih bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Hadis dhaif itu masih bisa digunakan untuk fadhailul a'mal. Amal-amal yang sifatnya kefadilahan, tambahan-tambahan saja. Bukan amal-amal yang pokok. Hadis dhaif masih bisa. Tapi kalau maudhu sudah lebih ini lagi, udah hadis palsu, maudhu. Bahkan ada yang menjadikan, ulama-ulama menjadikan hadis ini adalah hadis palsu, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dalil.
Wa kadza ma rawahu Syafi'i an Umar ibn al-Khattab annahu yurithul barasa dhaifun. Begitu juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Umar. Kemarin kan kita di halaman 8 menyebutkan bahwa wa karihahu Umar. Umar itu membenci. Ternyata keterangan ini menurut ahli hadis itu dhaif juga, bahwa air musammas itu bisa menyebabkan penyakit baros, itu adalah dhaif. Kenapa? Karena di situ ada seorang perawi namanya Ibrahim ibnu Muhammad. Ala tad'ifi Ibrahim ibnu Muhammadin. Di situ ada Ibrahim bin Muhammad, dan dia menurut ahli hadis dia ada masalah. Wa hadithu Ibni Abbasin ghairu ma'rufin wallahu a'lamu. Adapun hadis Ibnu Abbas yang kita sebutkan di di halaman 8 itu, wa ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala bima'in musyammasin fa asabahu wathun fala yalumanna illa nafsahu. Nah, ini adalah hadisnya ghairu ma'ruf, tidak diketahui. Maka dari sisi dalil, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, secara dalil yang memakruhkan air musammas itu tidak kuat, tidaklah kuat. Sehingga ulama mayoritas menyatakan tidak apa-apa, tidak makruh hukumnya. Wa ma dzakarahu min athari Umar radhiyallahu anhu famamnu'un. Ini mencoba untuk ibaratnya ya, kita mencoba untuk membela pendapat pertama, pendapat Imam Rafi'i. Ini kan yang kita baca di paragraf awal tadi itu adalah seolah-olah menyerang pendapat pertama. Nah, ini di paragraf terakhir ini, yang ini kita akan membela pendapatnya Imam Rafi'i yang memakruhkan air musammas. Apa pembelaannya? Wa da'wahul ittifaq ala tad'ifi Ibrahim ahadur ruwati ghairu musallamin. Adapun klaim, dakwah itu artinya klaim. Wa da'wahul ittifaq, adapun klaim dari Imam Nawawi yang menyatakan bahwa ulama itu sepakat bahwa Ibrahim ibnu Muhammad ini lemah, di mana Ibrahim ibnu Muhammad ini adalah salah satu perawi ahadur ruwadi, iku ghairu musallamin, tidak diterima. Pendapat yang menyatakan bahwa Ibrahim ibnu Muhammad ini lemah, ini tidak bisa diterima. Kenapa? Fa inna Syafi'iyya wathaqahu. Karena Imam Syafi'i menyatakan Ibrahim ibnu Muhammad ini wathiq, terpercaya. Wa fi tawthiqi Syafi'i kifayatun. Dan ketika ini sudah dianggap oleh Imam Syafi'i bahwa orang tadi itu, Ibrahim tadi itu orangnya thiqah, ya maka ini sudah cukup. Pembelaan Imam Syafi'i terhadap Ibrahim ibnu Muhammad ini sudah cukup menyatakan bahwa ini kuat secara dalil.
wa qad wathaqahu ghairu wahidin minal huffadhi. Dan banyak, bukan hanya satu saja, banyak ulama-ulama yang hafal banyak hadis, para huffaz. Kalau dulu ya, zaman dulu itu seseorang bisa dikatakan al-hafiz, orang yang hafal, hafiz. Itu apabila hafal ribuan hadis, puluhan ribuan hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, ya, disebut Al-Hafiz, orang yang hafal. Sampai tahu kitab Fathul Bari? Nah, sampai bisa lihat di perpustakaan belakang situ ada namanya kitab Fathul Bari. Segini ininya. Sampai lihat di situ, itu adalah syarah Sahih Bukhari yang disarahi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapakah beliau? Beliau adalah ulama yang lahir dan meninggal di Mesir. Makamnya dekat dengan kampus Al-Azhar. Mudah-mudahan sampean bisa sampai ke sana. Mungkin lewat belajar di sana atau mungkin jalan-jalan. Amin di masa mendatang. Nah, Ibnu Hajar ini sebut Al-Hafiz. Kenapa? Hafal puluhan ribuan hadis. Hafal puluhan ribuan hadis lengkap dengan sanadnya. Nah, kalau sekarang mulai berkurang ininya, level kualitasnya berkurang. Seorang itu disebut hafid, yaitu apabila hanya hafal Al-Quran. Sudah disebut Al-Hafidh. Al-Hafidh fi kalamillah. Muhammad siapa gitu kan. Al-Hafidh fi kalamillah. Bang Toyib misalnya. Jadi level kualitas keilmuannya menurun. Kalau dulu Al-Hafidh itu disebut sebagai Al-Hafidh, yaitu orang yang hafal banyak ribuan hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Sekarang ia hafal Quran saja. Kalau dulu, ulama dulu itu hafal Al-Quran itu suatu kewajiban, bukan sebagai suatu keistimewaan, kebanggaan. Enggak. Ulama dulu hafal Quran itu sudah kewajiban. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran Imam Syafi'i. Jadi dulu orang disebut ulama itu ya salah satu syaratnya adalah hafal Quran. Kalau sekarang kan enggak. Hafal Quran itu menjadi kelebihan gitu loh. Kalau dulu bukan, suatu keharusan. Harus hafal Quran. Ulama dulu. Bahkan katanya di sini pembelaan terhadap pendapatnya Imam Rafi'i, bahkan yang menganggap bahwa Ibrahim ibnu Muhammad itu adalah thiqah bukan 1-2 orang dari kalangan para hufaz. Warawahu ad-Daruqutni bi isnadin akhara sahihun. Dan juga sebenarnya ada jalur lain, jalur sanad yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang sahih. Oke lah kalau memang di jalur Aisyah ini lewat Imam Syafi'i itu ada yang mendhaifkan Ibrahim ibnu Muhammad di sini. Tapi di jalur yang lain ternyata ada yang kuat. Seperti itu pembelaan terhadap pendapat yang pertama. Nah, di sini Imam Nawawi menambahkan, qala an-Nawawiyyu fi Ziyadatir Raudhati. Imam Nawawi berkata dalam kitab Ziyadatur Raudhah, wa yukrahu syadidul hararati wal burudati wallahu a'lam. Menurut Imam Nawawi, hukumnya makruh menggunakan air yang syadidul hararah, terlalu panas, masih mendidih ya, kemudian sampean pakai untuk wudu
Atau syadidul buruda, terlalu dingin. Air es masih beku itu langsung dipakai buat apa namanya? Buat wudu. Nah, ini menurut Imam Nawawi ini hukumnya makruh. Kenapa makruh? Nah ini. Wal illatu fihi adamul isbaghi. Adapun dimakruhkannya air yang terlalu dingin dan juga air yang terlalu panas itu adalah adamul isbagh, tidak meratanya air. Ya bayangkan kalian pakai air panas mau diratakan kayak gini. Oh, enggak mau sampean, conglot semua sampean ininya. Tahu conglot sampean? Ini wah, panas gitu kan ya. Atau dingin. Aduh, cuma dingin kan doang. Padahal yang sunnah itu adalah kita isbaghul wudu, meratakan air itu benar-benar nyampe bahkan ke pori-pori dalam. Nah, isbaghul wudu. Salah satu kesunatan di dalam berwudu, isbaghul wudu. Wa qala fi abari Tsamuda, dan Imam Nawawi berkata tentang pendapat menggunakan air yang berasal dari sumur-sumur kaum Tsamud. Abar itu artinya sumur-sumur. Bi'run abar. Tahu kaum Tsamud sampean? Kaum Tsamud diutus kepada Nabi siapa? Nabi siapa yang diutus kepada kaum Tsamud? Wa ila Tsamuda akhahum Shaliha. Wa ila Tsamuda akhahum Shaliha. Dan kepada Tsamud itu dikirimkanlah Nabi Soleh. Apa ini kemujizatannya? Yaitu naqoh. Naqoh itu unta. Tapi minumnya banyak si unta ini. Minumnya banyak. Dan ajaibnya unta ini, unta betina ini juga bisa memberikan susu yang banyak. Sebagai ganti dari minum yang banyak itu, maka unta ini ngasih minuman yang banyak. Fa'aqarun naqata. Sehingga orang-orang Tsamud ini karena tidak terima masa jatah minum yang dari sumur itu, kan ada sumur besar di mana jatahnya itu dibagi. Satu hari ini khusus untuk unta, satu hari besok untuk penduduk. Selang-seling gitu. Mereka tidak terima, mosok buat unta, minum buat unta. Akhirnya mereka bunuh itu unta betina itu. Unta betina yang ajaibnya ini muncul dari batu. Bukan lahir seperti biasanya, enggak, muncul dari batu. Nah, menggunakan air, enggak tahu apakah masih ada airnya sekarang ini atau sudah tidak ada. Intinya menggunakan air yang berasal dari sumurnya kaum Tsamud itu innahu manhiyun anha, itu dilarang. Fa aqallul maratibi annahu yukrahu isti'maluha. Adapun level paling rendahnya menggunakan air dari sumur kaum Tsamud ini adalah makruh. Level paling rendah. Tapi ulama lebih memilih untuk mengharamkan menggunakan air dari sumur Tsamud. Kenapa kok diharamkan? Karena itu adalah bekas mereka diazab. Bekasnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Besok kita akan membahas tentang pembagian ketiga dari macam-macam air, yaitu air mustakmal. Jadi kita tahu yang pertama adalah air mutlak, al-ma'ul mutlak, yang kedua ma'ul musyammas, air musyammas, yang ketiga besok yaitu al-ma'u al-mustakmal. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Tidak ada, tapi ngerti ya?
Itu yang paling penting. Kalau tidak ngerti ya kita doakan mudah-mudahan ngerti pada waktunya nanti. Yang penting niat ngaji gitu saja. Saya dulu waktu kecil tidak tahu apa yang dipelajari, apa tidak tahu, pokoknya ngaji aja gitu kan. Baru paham ketika sudah lulus. Dulu ngaji kitab Riyadul Badi'ah, namanya Riyadul Badi'ah. Kitab fikih. Saya tidak ngerti apa yang dibaca itu, tidak ngerti. Pokoknya waktunya ngaji sudah. Nah, saya telah lulus ya kira-kira kelas 3 SMP lah. Atau kelas 1 SMA. Aliyah kalau kita. Baru paham, oh ternyata dulu bab yang kita pelajari itu bicaranya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Baru paham. Dulu tidak ngerti ya, pokoknya ngaji aja gitu kan. Ya itu istimewanya orang ngaji itu.